Pemirsa, kita masih bicara di Belajar Islam Abad 21 tentang dialog antar umat beragama. Kembali ke Bung Zainal ya. Tadi Anda bercerita tentang inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kan? Ya. Tapi apakah hanya mereka? Karena saya yakin bukan hanya mereka ya. Bisa diceritakan tentang siapa-siapa lagi yang aktif di sini dan bentuk-bentuknya seperti apa? Ya, tadi yang saya sebut sedikit juga dari Kementerian Agama ya. Ada inisiatif-inisiatif seperti itu sejak tahun 70-an. Nah, kalau yang sekarang yang terakhir saya kira sebuah inisiatif yang agak baru itu misalnya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada FKUB, yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, ada di seluruh kabupaten di Indonesia. Artinya sekarang forum seperti itu ada 400-an lebih di Indonesia. Karena 400 FKUB? Ya, karena setiap kabupaten ada. Oke. Saya nggak tahu berapa persisnya jumlah kabupaten kita, tapi saya kira mungkin dengan kabupaten dan provinsi hampir 500-an mungkin. Nah, ini sebetulnya yang digunakan istilah kerukunan ya? Kerukunan, istilah yang digunakan kerukunan. Dan itu sebetulnya saya juga melihat itu sebagai sebuah model dialog yang mencoba menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Mendapat dana sebagian dari APBN, tapi sebetulnya itu diharapkan berfungsi dari bawah, jadi sebagai semacam inisiatif dari bawah juga. Yang di setiap FKUB ada wakil agama-agama, dan salah satu tugasnya misalnya terkait dengan pembangunan rumah ibadah, dia memberikan rekomendasi dan sebagainya. Nah, saya kira ini salah satu potensi besar sebetulnya untuk melakukan dialog itu. Meskipun kita pernah punya sebuah penelitian yang berbeda, tidak luas, meneliti beberapa FKUB saja, kualitasnya juga beragam. Artinya ada yang bagus, forum yang bagus, menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya dengan bagus. Ada beberapa yang kadang-kadang justru jadi sumber masalah. Forum kerukunan jadi sumber masalah? Jadi sumber masalah, karena misalnya forum itu didominasi kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, ini potensial sebetulnya. Dan dengan misalnya capacity building, penambahan keterampilan pada anggotanya segala macam, saya kira ini potensinya besar. Itu FKUB itu bentukan negara. Jadi pemerintah memilih orang-orang untuk masuk ke dalam forum itu. Setengah-setengah saya kira ya. Artinya ide awalnya dari pemerintah. Itu ada keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, yang kemudian didukung oleh gubernur di masing-masing daerah. Kemudian mereka membentuk itu sendiri sebetulnya, dan menentukan agendanya sendiri di beberapa tempat dari bawah. Dari bawah, tapi mewakili organisasi keagamaan tertentu. Biasanya misalnya kalau dari Muslim dari MUI, tapi di beberapa tempat di Sulawesi Selatan misalnya itu dari Nahdlatul Wathon itu ada juga wakilnya. Jadi ada wakil-wakil macam-macam gitulah. Nah, tapi kemudian dia bukan punya pemerintah sebetulnya. Dapat sebagian dana dari pemerintah, tapi bukan punya pemerintah. Dan fungsinya saya kira itu bisa dilihat dia secara struktural itu ada di tengah di antara masyarakat dengan negara. Jadi seperti mediator. Dan itu fungsi yang penting sebetulnya menurut saya. Tapi mereka berfungsi sebagai sarana dialog seperti yang Anda katakan tadi. Tidak perlu ada konflik, tapi berdialog terus-menerus. Atau hanya kalau ada masalah dengan rumah ibadah baru mereka. Ya, seperti saya katakan tadi kualitasnya beda-beda. Di beberapa tempat bagus sekali. Mereka rutin punya pertemuan-pertemuan rutin, setiap ada masalah kemudian dibicarakan di situ. Tapi ada juga yang nggak jalan sama sekali. Ada yang seperti saya bilang tadi kadang-kadang malah jadi sumber masalah. Jadi itu ada variasi seperti itu. Nah, itu yang dari negara ya. Kemudian dari masyarakat sipil itu luar biasa menurut saya di Indonesia itu perkembangannya kalau dibandingkan dengan banyak negara lain ya. Yang agak awal dulu ada Intervide misalnya yang didirikan pertama kali di Jogja dan sampai sekarang masih aktif. Kemudian di Jakarta ada macam-macam. Sekarang ada ICRP, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan itu.
yang ragamnya macam-macam juga. Dia bukan hanya mempertemukan pemimpin agama, tapi juga pihak-pihak yang lebih grassroots. Kalaupun pemimpin pada tingkat lokal, tidak harus nasional. Lalu ada juga yang sudah mulai masuk ke anak muda. Ada yang agendanya misalnya untuk tadi saya sebut sedikit, misalnya bagaimana memecahkan masalah bersama. Masalah bersama tidak harus konflik antar komunitas agama, tapi bisa masalah krisis lingkungan di satu tempat. Jadi ada macam-macam itu. Nah, yang terakhir salah satu wilayah lain dialog ini yang saya melihat itu muncul juga di beberapa perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi agama Islam Kristen, maupun saya mau sebut misalnya di program studi saya sendiri itu melakukan upaya dialog sebagai bagian dari studi agama-agama. Gajah Mada ya? Ya, itu program yang di Gajah Mada sebagai salah satu contoh. Tentu banyak, seperti saya bilang tadi, di banyak. Nggak, jadi kalau di perguruan tinggi dia adalah biasanya bentuknya pusat-pusat studi begitu? Iya, pusat studi atau program studi. Saya bisa kasih contoh misalnya di Universitas Kristen Duta Wacana itu ada pusat studi agama-agama. Jadi mereka bukan hanya melihat teologi Kristen, tapi juga mencoba mempelajari Islam dengan cara yang lebih simpatik. Jadi sudah mulai berkembang itu. Hal yang menggembirakan pasti ya. Oke. Nanti saya akan minta juga Bung Ihsan untuk mengingat beliau ini adalah aktivis LSM berpuluh tahun kali ya. Jadi dia harus cerita juga tentang apa yang terjadi di grassroots betulan. Tapi pemirsa, pembicara kita pasti akan kita lanjutkan nanti. Kita akan jeda sebentar.